Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Komarudin. Saya dosen teknik mesin Universitas Widyatama. Hari ini kita akan belajar terkait gambar teknik. Tapi sebelumnya, tanya dulu nih, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Jangan lupa kalian tapping di siakat karena kita berbasic sistem, jadi harus tapping di siakat ya. Jangan lupa seperti itu. Baik, untuk yang tidak hadir, tolong temannya nanti dikomunikasikan ya. Kenapa tidak hadir itu biar ke Bapak ada informasinya. Sebelum kita mulai, ada yang sudah makan hari ini? Sudah semuanya? Oke, berarti semangat ya. Serius ya, santai ya. Baik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan gambar teknik ya tentang proyeksi Amerika. Kenapa kita belajar ini? Karena di capaian pembelajaran kita adalah untuk yang gambar teknik diharapkan capaiannya adalah nomor 3. Ya, mahasiswa mampu membedakan dan menggambar proyeksi Amerika dan Eropa. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan proyeksi Amerika dan Eropa, khususnya proyeksi Amerika. Paham ya? Jadi harapan saya kalian pasca kuliah ini selesai bisa mendapatkan atau mencapai kemampuan yang seperti ini. Sehingga di modul Bapak udah siapkan modulnya. Capaian kita hari ini untuk belajar hari ini adalah ini yang diharapkan. Mahasiswa mampu menggambar proyeksi Amerika, kemudian Eropa, juga gambar isometrik dengan susunan yang benar. Hari ini kita akan belajar teoretiknya, kemudian belajar bagaimana proyeksinya, dan sekaligus latihan dan soalnya. Paham ya? Ya. Jadi kenapa kita belajar harus seperti ini. Baik, kita langsung saja ke materinya. Jika ada pertanyaan langsung diunjuk tangan ya. Jangan ragu, langsung aja angkat tangan. Kenapa? Kita nanti bahas sama-sama. Oke? Baik, kita langsung ke materinya. Sebelumnya Bapak sudah kirim ke grupnya ya, ke ketua kelasnya, modul hari ini. Jadi Anda bisa lihat sebelumnya, Anda bisa dilihat juga, bisa pelajari sebelumnya. Baik, kita mulai ya materinya ya, nyantai saja. Ada pertanyaan langsung diungkapkan saja, nggak usah ragu. Langsung unjuk tangan, kenapa tidak bisa seperti itu. Baik, kita sekarang masuk itu proyeksi Amerika. Ada 2 proyeksi ya, ada Eropa, ada Amerika. Kenapa ada 2 proyeksi? Pasti beda kan? Kita akan coba bahas yang proyeksi Amerika. Kita perhatikan di sini, kita coba diperbesar dulu, biar kelihatannya enak. Oke, dalam matematik kita udah kenal namanya kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Kuadran 1 ini itu biasanya X dan Y. Kuadran 2 itu min X dan Y. Kuadran 3 min X dan min Y. Kuadran 4 X dan min Y. Ya, tolong pahami kalau kita buka menjadi 3 dimensi jadi seperti ini ya. 1, 2, 3, dan 4. Paham sampai sini? Kalau tidak paham, tolong langsung diangkat tangannya, biar bahas kita sama-sama. Ini ya, ini prinsip dasar tentang proyeksi Amerika. Nah, kalau seandainya ada benda simpan di sini, kita coba benda simpan di sini, diproyeksi pandangkan ketiga ya. Nah, kenapa disebut dengan proyeksi pandangan ketiga? Karena untuk proyeksi Amerika ini barangnya disimpan, produknya disimpan di kuadran ketiga, sehingga disebut dengan third projection. Kalau Eropa simpannya di 1, sehingga disebut dengan first projection. Paham ya? Kita lihat seperti apa sih kalau kita benda simpan di kuadran ketiga ini. Kita lihat, Anda juga bisa lihat modulnya ya, sudah saya kirim sebelumnya ke ketua kelasnya. Oke, tolong pahami ini. Kita ada benda di sini. Ini benda pertama, benda kedua, benda ketiga. Kita fokus di simpan benda di sini. Kalau kita simpan benda di sebelah sini, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi dengan gambar tadi adalah seperti ini. Ya, kita ulang ya. Nah,
Perhatikan. Ini disimpan di sebelah depan, maka yang di kanan, kalau Bapak boleh gambar di papan tulis, kita lihat. Begini ya, 1, 2, 3, dan 4. Kalau saya punya objek di sini, berarti objeknya adalah yang ini, maka gambar di sini simpan di sebelah sini. Oke. Gambar yang atas di sini simpannya adalah di atas. Oke, yang depan simpan di depan. Sehingga kalau pandangan Amerika itu adalah pandangan kanan simpan di kanan, pan atas simpan di atas, depan simpan di depan. Itu bedanya. Kalau misalkan di proyeksi Eropa, kita lihat di sini. Ini bendanya ya. Maka yang terjadi adalah pandangan kanan, kiri ya, ini. Pandangan kiri, pandangan kanan, simpan di kiri. Pandangan mana nih? Atas simpan di bawah. Itu bedanya. Sehingga di kalau Eropa itu pandangan kanan simpan di kiri, oke. Kemudian pandangan atas simpan di bawah. Yang ini atas simpan atas, kanan simpan kanan. Jadi ini dapat kita simpulkan, yang ini menjadi seperti ini. Oke, ini jadi seperti ini. Oke, ya. Ini lihat, pandangan depan simpan di depan, oke. Pandangan kanan simpan di sebelah kanan, pandangan kiri simpan di sebelah kiri. Jadi hasilnya adalah pandangan depan, pandangan kanan, pandangan kiri, pandangan atas. Oke, itu proyeksi Amerika. Perhatikan di sini. Yang merah ke atas, yang biru ke atas, yang kiri juga ke sebelah kiri, yang pink di sini ke kiri, ya. Jadi yang bawah juga pasti simpannya di bawah. Nah ini pandangan Amerika. Simbol yang biasa digunakan di industri, di drawing, simbolnya adalah, bisa lihat seperti ini. Nah, kenapa begini? Pandangan kiri simpan kiri, ya. Nah ini pandangan ini atas simpan di kiri juga, ya. Bedakan ini kan, ini kiri nih, ini juga simpan di kiri. Ini adalah sudut pandang ketiga. Dan apa beda kan? Ya, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Kalau belum mengerti tentang pandangan yang disebut pandangan proyeksi Amerika. Intinya adalah kanan simpan kanan, atas simpan atas, depan simpan depan. Itu pandangan proyeksi Amerika. Any question? Ada pertanyaan? Aman? Terus ya, kalau langsung unjuk tangan, jangan ragu ya. Oke, baik. Nah, berikutnya, setelah Anda paham seperti ini contoh kasus yang saya sederhanakan, lebih mudah ya. Depan, ya. Oh ini, depan ini yang berarti yang kanan sebelah sini ya. Yang kanannya ini, yang atasnya, ini sebelah kirinya, ini yang sebelah bawahnya. Merah, biru, depannya kuning, yang kanan ini warna hijau, yang kirinya pink dan orange ya. Oke. Lebih mudah. Jadi kita akan menggambar latihan proyeksi Amerika. Jadi kalau gitu, setiap gambar kita harus menyiapkan tempat untuk pandangan depan, kanan, dan atas paling tidak. Menyiapkan lahan untuk kita menggambar. Ya, jangan ngacak gambarnya. Yang sembarang, ada tata caranya biar sesuai dengan standar.
Oke. Paham ya? Oke. Kemudian, ini contohnya ya. Langkah-langkahnya jangan lupa. Oke. Ini gambar isometrinya. Kita udah kenal kan? Gambar isometrinya ya. Udah kenal, jangan lupa yang kita uraikan. Ini proyeksi isometrinya. Ini pandangan, lihat ya. Pandangan isometrinya kita urai ke ketiga gambar ini. Kenapa kita urai ketiga gambar? Ini, perhatikan di sini. Kita siapkan langkah pertama, gambar untuk menggambar pandangan depan, pandangan kanan, dan pandangan atas. Oke, ini persiapkan. Berarti kotak ini dimensinya harus sama dengan di sini kan? Ini juga sama, atasnya harus sama dimensinya, ini juga sama. Nggak boleh sembarang. Misalkan ini simpan di sebelah mana, ini nggak usah. Harus posisinya seperti ini. Ya, jadi kita bisa lihat di sini mana atas, mana depan, mana sebelah kanan. Oke, ini ilustrasi lebih detail lagi. Kita lihat. Ini isometrinya. Perhatikan ini warna kuning, ini warna coklat. Clear jelas ya? Ya, ini juga pandangan depan nih. Sebelah kanan. Ada biru, ada hijau. Kenapa miring lurus? Nanti kita lihat ya. Yang ini juga ke atasnya lihat. Ini merah, ini juga warna hijau. Nah, posisi ini, jarak dari sini sampai sini, ini harus sama posisinya. Lihat ini harus sama. Karena kalau kita ini menjadi titik pusat, kita putar menjadi, lihat, nyambung, ini juga berhubungan. Artinya, kalau ada posisi yang ini, perhatikan nih, fokus ke gambar ini, perhatikan. Perhatikan ini. Ya, artinya kalau ini kita hubungkan seperti ini, garis ini akan berhubungan dengan garis ini. Yang ini akan nyambung dengan garis yang ini, yang ini. Yang ini akan nyambung dengan garis yang sebelah sini. Juga sama ya, menyambung, nyambung. Jadi kalau posisi garis ini, contoh yang ini ya, Bapak terangkan di sini. Kalau posisi garis yang gambar yang hasil proyeksi tadi, posisinya garisnya adalah, ini pandangan depan, ini pandangan kanan, ini pandangan atas. Oke. Ini begini, kemudian ini begini. Ini adalah garisnya ke sini. Tiba-tiba ini garisnya begini. Perhatikan, berhubungan, ya, ini berhubungan. Kita lihat, berhubungan, ini berhubungan. Tapi ini, mana garisnya? Itu garisnya harusnya yang di atas itu miring ke bawah. Ya, harusnya begini. Karena kalau misalkan posisi gambar ini berarti nggak ada pasangannya kan? Berarti ini posisinya harus begini. Ya, nyambung ya, nyambung semua seperti ini. Jadi kalau nanti Anda bisa ngecek sendiri nanti, memastikan bahwa apakah betul tidak gambar proyeksi ini. Kita lihat sambungan nyambung nggak nih? Kalau tidak nyambung berarti ada yang salah gambar kita. Paham ya? Jadi pastikan bahwa apa yang gambar di atas, depan dan kanan itu harus berhubungan semuanya. Ya, kalau angka yang berhubungan berarti ada yang salah gambar kita. Oke, clear? Teruskan ya. Oke. Di sini ada beberapa contoh yang lain. Contoh seperti ini. Contohnya, kita punya gambar seperti ini. Isometrinya. Kita buat ke proyeksi Amerika. Oke, bukan Amerika. Ketiga aja ya. Biasalah sebut nama nanti. Oke. Ini lihat. Dia 30. Artinya dia punya depannya 30, katakan 30
30 cm ya, atau 30 mili. Berapa ke atasnya? 30. Berarti gambar ini kita bikin 30, ke atasnya 30. Berarti ini untuk gambar mana? Gambar yang ini. Oke. Nah, pandangan depan nih, pandangan yang kanan. Ini 30. 30 kan? 30. Ini untuk gambar yang sebelah kanan. Ini juga sama. 30 ke sini. Ke atasnya juga 30. Berarti ini pandangan depan. Pastikan jarak ini sama nih. Sama, ini juga jarak ini adalah biar kita bisa diputar seperti ini. Oke. Baik, dari sini kita ada beberapa contoh soal, nanti bisa dilihat. Anda langsung buka CAD-nya aja ya. Langsung buka CAD. Tolong Anda bisa gambar di situ untuk yang soal nomor berapa maunya? Nomor berapa? Bisa nomor ini ya? Soal nomor ini? Oke, bisa coba di latihan sekarang. Gimana cara menguraikan gambar ini? Buka CAD-nya. Ya. Untuk menentukan pandangan depannya itu seperti apa ya, Pak? Oke. Kalau kita bicara pandangan depan, adalah pandangan bukan harfiah depan ya. Kalau misalkan orang mungkin depannya ini. Kalau kuda bukan depan kuda, samping kudanya, itu pandangan depannya. Kalau mobil bus itu depannya bukan depan busnya tapi sampingnya. Jadi artinya pandangan depan adalah pandangan yang memberikan informasi terbanyak daripada objek tersebut. Jadi kalau misalkan kuda ya sampingnya. Kalau burung sampingnya, jangan burung depannya kan nggak kelihatan dong. Oke, sip. Clear ya? Coba sekarang dibuka soalnya, nanti kalau belum selesai itu menjadi tugas Anda untuk dikerjakan di rumah. Di rumah. Oke, coba silakan buka dulu CAD-nya. Oke, udah. Oke. Berarti ini bagian depannya ya, Pak? Ya, ini kanannya, ini depan, ini ke sebelah kanannya. Dibuka itu bisa itunya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas soalnya ya? Jelas tugasnya? Ada pertanyaan dalam hal tugasnya? Saya? Siapa? Oke. Oke, Anda bisa lihat di gambarnya ini ya. Jadi Anda harus bikin pandangan atasnya ada lingkaran, juga ada dua lingkaran nih, besar yang kecil. Berarti ini atasnya, ini kanannya, ini adalah depannya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan penggunaan CAD-nya? Bisa semua ya? Menggunakan 2D dulu aja. Baik, karena waktu terbatas, ya nanti saya akan kirim ini tugas ini ke kelompok mahasiswanya, ke ketua kelasnya, untuk dijadikan tugas dikerjakan nanti minggu depan. Tolong nanti sudah masuk ke, sudah gambar di rumah, berkelompok bareng-bareng ya di rumah, kerjain bareng-bareng, menggambar tugas yang seperti ini di CAD. CAD-nya terserah versi apa aja. Oke, nanti kita minggu depan kita bahas lagi terkait dengan penggunaan CAD.
gambar hal tersebut. Pastikan ya, kalau ada pertanyaan Anda tanyakan ke Bapak ya. Pastikan nggak usah diam, langsung bertanya saja, nggak usah ragu. Ya, nggak usah ragu, tanyakan. Harapan saya minggu depan sudah selesai, dan kalau ada hal-hal yang belum paham, baik CAD ataupun gambar, nanti kita bahas minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup kah? Aman ya? Oke. Sampai sini pertemuan kita untuk gambar teknik mesin. Harapan Bapak nanti Anda bisa mempelajari lanjut di rumah. Ada beberapa contoh soal dikerjakan. Minggu depan kita bisa ketemu dalam keadaan sehat ya. Teman-teman yang sekarang belum bisa hadir, tolong pastikan minggu depan bisa hadir. Dan dipastikan juga ada kabarnya kenapa dia tidak bisa hadir. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.